wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, NIM 240 10 220 dari kelas EKIS 5H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari statistika. Statistik berasal dari beberapa bahasa. Pada bahasa Latin yaitu status, pada bahasa Inggris state, dan pada bahasa Belanda stat. Nah, statistik ini awalnya diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data baik yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Pengertian dari statistik sendiri yaitu sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Nah, komponen-komponen dari statistika yaitu yang pertama data, poin-poin atau info yang diperoleh dari pengumpulan data. Contohnya yaitu angka, nama, dan umur dari masyarakat. Yang kedua yaitu perlakuan data. Data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan di Excel. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil akhir setelah pengolahan data itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu angka-angka. Angka-angka ini adalah hasil dari tiga hal yang dilakukan di atas. Contohnya seperti grafik, kurva, diagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu perlunya statistika. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, statistik berperan sebagai catatan atau sebagai rincian biaya pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai pengumpulan sampel atau populasi. Dan yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan, statistik ini bisa menambah wawasan. Statistik sangat diperlukan karena yang pertama itu menjelaskan antara variabel-variabel, yang kedua membuat rencana dan ramalan seperti rencana keuangan, yang ketiga yaitu mengatasi berbagai perubahan. Contohnya yaitu banyaknya bayi yang lahir pada tahun 2017, dan yang keempat membuat keputusan yang baik. Nah, karena banyaknya bayi yang lahir pada tahun 2017, kemudian pemerintah membuat kebijakan. Nah, pemerintah gencar melaksanakan program KB atau keluarga berencana atau 2 anak saja cukup. Fungsi lainnya yaitu statistika sebagai bank data, kemudian alat quality control, alat analisis, dan yang terakhir itu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, cara pengolahan data statistik bisa menggunakan statistik deduktif dan statistik induktif. Statistik terbagi menjadi beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu statistik sosial. Contohnya yaitu tingkat pengangguran yang semakin tinggi karena dampak COVID-19. Yang kedua yaitu statistik pendidikan. Contohnya yaitu tingginya angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2020 pada tingkat SMA dan sederajat. Yang ketiga yaitu statistik ekonomi. Contohnya yaitu harga BBM mengalami kenaikan hingga 15% per tahun 2022. Dan yang keempat yaitu statistik perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan A memproduksi vaksin Sinovac 5.000 ton. Yang kelima yaitu statistik pertanian. Contohnya
pasokan beras dari petani Indonesia pada tahun 2018 yaitu 2000 ton. Dan yang terakhir, statistik kesehatan, contohnya yaitu jumlah pasien positif COVID-19 pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi konsep dasar statistika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.